Got it? Hands up now! Put your hands up! In a line! Untuk membalas serangan 11 September di Amerika, 1.300 prajurit Amerika dikerahkan ke Afghanistan dalam rangka untuk mencari Osama bin Laden yang dilindungi oleh pihak Taliban. Pada tahun 2011, jumlah pasukan bertambah hingga 98.000 prajurit. Pada masa itu, pihak militer Amerika telah merekrut sekitar 50.000 orang Afghanistan yang mereka tugaskan sebagai penerjemah. Para rekrutan ini dijanjikan akan diberikan visa khusus untuk berimigrasi ke Amerika. Pada bulan Maret tahun 2018, di lokasi yang bernama Laskargah, unit pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan John Kinley mengalami nasib naas. Ketika mereka sedang melakukan razia terhadap iringan kendaraan penduduk Afghanistan, sebuah ledakan terjadi yang menyebabkan gugurnya satu orang prajurit dan penerjemah pendamping pasukan ini. Jack! Untuk itu, pihak pusat pun menempatkan satu orang prajurit pengganti dan seorang penerjemah baru untuk mendampingi misi Sersan Kinley mencari lokasi perakitan senjata pasukan Taliban. Penerjemah baru ini bernama Ahmed. Selain menguasai 4 bahasa, Ahmed juga seorang teknisi. Misi pertama yang dilakukan Kinley bersama Ahmed adalah menggeledah. Pada misi pertamanya ini, Ahmed meyakini dan mengatakan bahwa di sana tidak ada apa-apa. Meski begitu, Kinley tidak menggubrisnya, ia tetap memaksa menggeledah tempat itu. Setelah bernegosiasi, sang pemilik tempat mengizinkan pasukan ini untuk masuk. Dan ternyata di sana memang tidak ada apa-apa selain beberapa orang yang sedang menikmati narkoba. Lick, squeeze, or pop anything. Kesal dengan informasi dari intelnya yang kurang akurat, John Kinley menghadap langsung kepada atasannya meminta agar diberikan info yang lebih akurat. Setelah bertemu dengan Declan, muncullah satu dokumen dari seseorang yang dicurigai ada hubungan dengan Taliban. You always play hard to get. All you gotta do is chase me. Ketika Kinley memperlihatkan dokumen itu kepada Ahmed, ternyata sang penerjemah mengenali orang tersebut. Malam harinya mereka pun melakukan pengintaian terhadap orang yang bernama Faras. 2 orang Afghanistan rekrutan lain kemudian turun untuk meringkus Faras. Mereka pun membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Ketika dihadapkan kepada Ahmed, Faras ternyata mengenali wajah Ahmed. Faras mengancam akan membunuh keluarga Ahmed yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Tidak mau terpancing, Ahmed langsung memberikan segepok uang agar Faras mau buka mulut. Ahmed kemudian menanyakan soal lokasi pabrik bom Taliban. Setelah memberi informasi, Faras pun segera pergi dari tempat itu. Setelah misi malam itu, Kinley sedikit heran karena melihat Faras dan Ahmed seperti saling kenal. Salah satu prajurit kemudian menjawab bahwa mereka sempat satu regu ketika bergabung dengan Taliban. Ahmed memutuskan untuk membelot ketika anaknya mati dibunuh oleh Taliban itu sendiri. Mendengar informasi itu, Kinley pun mulai simpati kepada Ahmed. Setelah melaporkan hasil investigasinya kepada atasan, pasukan Sersan Kinley kemudian bersiap untuk turun ke lokasi melakukan penyergapan. Dalam perjalanan, tiba-tiba salah satu prajurit bernama Hadi memberikan saran agar mereka tidak lewat jalur itu dengan alasan, meskipun lebih dekat tapi jalur itu diterjang banjir sehingga bisa membuat perjalanan lebih lama. Hadi menyarankan agar mereka lewat jalur kanan. Sersan Kinley akhirnya setuju dengan saran itu. Di tengah perjalanan, Ahmed tiba-tiba meminta agar Sersan Kinley menghentikan perjalanan saat itu juga. Dengan terpaksa, Sersan Kinley akhirnya mengikuti kemauan sang penerjemah. Ahmed mengatakan kecurigaannya tentang yang dikatakan Hadi. Ahmed mengatakan kalau jalan yang dibilang banjir itu sebetulnya baik-baik saja. Ahmed curiga bahwa Hadi telah membawa mereka untuk masuk ke dalam jebakan. Yakin nggak yakin dengan pendapat Ahmed, Kinley pun menginstruksikan agar pasukannya mengecek sekeliling lokasi. Beberapa waktu dilakukan pemeriksaan darat dan udara, mereka tidak menemukan tanda bahaya. Pemeriksaan terhenti ketika terdengar suara rusuh. Ternyata Ahmed telah menghajar Hadi dan tengah menodongkan pistol. Dia berkata bahwa orang ini adalah pengkhianat karena telah membocorkan posisi mereka.
Kinley yang belum sepenuhnya percaya kepada Ahmed memerintahkannya untuk melepaskan Hadi. Tak lama terdengar teriakan dari atas bukit yang mengatakan bahwa Taliban tengah menuju ke arah mereka. Dari situ Kinley mulai percaya ketika Hadi mengatakan bahwa keluarganya sedang ditawan oleh Taliban. Kinley segera menginstruksikan pasukannya untuk mundur menuju base camp. Keesokan harinya, pasukan ini melanjutkan misi penyergapan ke lokasi yang kedua. Setelah menempuh waktu 3 jam, tibalah mereka di sebuah penambangan. Semua personil bersiaga pada posisinya masing-masing. Ahmed maju untuk berbicara dengan pemilik tambang. Si pemilik mengatakan kalau tempat itu miliknya, namun untuk saat ini sudah tidak beroperasi. Dari dalam tempat itu, seorang Taliban melihat kedatangan personil Amerika ini dan melaporkannya kepada komandan Taliban yang kemudian akan segera mengirim pasukan perlawanan. Di luar, orang yang mengaku sebagai pemilik tempat sudah tahu maksud kedatangan para tentara Amerika. Ia kemudian menunjukkan sebuah tempat ke arah yang berbeda. Ahmed bisa menduga bahwa orang ini telah berbohong dan menyampaikan kecurigaannya kepada Kinley. Pasukan itu pun masuk ke dalam lorong dan menemukan pemuda tadi. Di dalam, Kinley dan personil lain kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka naik ke atas instalasi tambang untuk naik menuju bukit. Personil di bawah membuka sebuah trailer dan menemukan sebuah tumpukan senapan. Kinley segera memberi instruksi agar mereka mengamankan semua tawanan dan memasang posisi siaga di posisi atas bukit. Kinley menghampiri sebuah trailer yang posisinya terlihat paling pojok. Dia pun mengintip ke dalam dan menemukan bahwa lokasi itu adalah lokasi perakitan bom. Berikutnya ia pun masuk dan segera melakukan serangan. Setelah memasang bom waktu, mereka bertiga segera meninggalkan lokasi. Namun sebelum mereka pergi jauh, tentara Taliban keburu datang dengan serangannya. Mereka muncul dari segala penjuru. Satu orang prajurit Amerika harus gugur karena serangan itu. Setelah itu datang juga satu truk pasukan Taliban yang terpantau dari kejauhan. Dilanjut lagi dengan munculnya personil lain dari balik bukit. Pasukan Amerika pun terpojok. Meski pihak Amerika dilengkapi senjata yang lebih canggih dibanding pihak Taliban, tetap saja mereka kalah jumlah. Satu persatu dari mereka mulai berguguran. Pasukan Amerika makin goyang ketika pihak Taliban mulai memakai senjata beratnya. Kinley dan Ahmed yang datang dari atas bukit langsung membantu 2 orang tentara Amerika yang masih tersisa. Mereka kemudian berhasil mendekat menuju truk milik musuh yang kemudian mereka gunakan untuk kabur dari tempat itu. Mereka sempat melaju, namun truk pertama harus hancur karena serangan bazooka. Kini tersisa Kinley dan Ahmed yang berhasil lolos. Namun itu tidak berlangsung lama karena ban mobilnya bocor. Terpaksa mereka harus berjalan kaki dan masuk ke dalam hutan. Mereka terus berlari menghindari kejaran pihak Taliban yang mana pimpinan mereka meminta agar kedua orang ini ditangkap hidup-hidup. Saat pertempuran di lokasi tambang itu sudah selesai, muncullah bantuan armada Amerika yang sudah terlambat. Mereka menemukan beberapa prajuritnya telah jadi jasad tak bernyawa. Di antara jasad itu mereka tidak menemukan tubuh John Kinley dan Ahmed. Sementara itu kedua orang ini masih terus berada di hutan dan mulai berhenti ketika hari mulai senja. Sersan Kinley memutuskan untuk beristirahat dan menginap di titik tersebut. Esok paginya Ahmed dibangunkan oleh Kinley yang sudah lebih dulu bangun mengintai lokasi sekitar. Kinley meminta Ahmed agar bersiap pergi dari tempat itu karena pasukan Taliban sudah mendekati posisi mereka. Kedua orang ini pun bergerak menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar. Demi menghilangkan jejak, Kinley memilih untuk menuruni tebing. Setelah sampai di dasar tebing dan menyusuri jalan setapak, di suatu titik pada akhirnya mereka tetap harus bertemu dengan prajurit Taliban. Pasukan Taliban telah mengerahkan banyak personil untuk menemukan keduanya. Keduanya berhasil menghabisi satu persatu musuh yang mereka temui sepanjang jalan. Namun kemudian di suatu tempat mereka kepergok Taliban yang berada di atas tebing. Mau tidak mau mereka harus menghadapinya di tempat terbuka dan pada akhirnya harus kembali dikepung Taliban. Setelah itu keduanya kembali berlari menghindari mereka dan mencari jalan lain.
Setelah cukup lama berlari, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang telah terbengkalai. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu pasukan Taliban tetap melakukan pencarian hingga waktu gelap. Keesokan paginya melalui radio kontrol milik Taliban yang mereka curi, Ahmed bisa menangkap pembicaraan di ujung radio bahwa mereka telah melihat sebuah rumah, yang berarti Taliban sudah tidak jauh dari lokasi itu dan mereka pun bergegas pergi. Tak lama mereka melangkah, sebuah serangan berhasil merobohkan Sersan Kinley. Sang sersan pun tak berdaya dan ia akhirnya berhasil diringkus untuk dibawa ke markas Taliban. Ketika akan dimasukkan ke dalam mobil, Ahmed datang membantai satu persatu tentara Taliban yang tidak menyadari kehadirannya. Setelah sedikit memberi perawatan kepada luka Kinley, Ahmed kemudian merakit sebuah tandu dari tahan kayu untuk mengangkut Kinley. Dia berjalan menyusuri jalan setapak untuk menghindari Taliban. Dari sini dimulailah perjuangan Ahmed menyeret seorang prajurit Amerika. Setelah melintasi jalan bebatu pegunungan Afghanistan, akhirnya mereka menemukan sungai. Ahmed terus berjalan siang dan malam. Ia juga sempat melihat pasukan Taliban lewat, yang berarti Taliban masih terus melakukan pencarian. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya mereka tiba di sebuah dusun kecil. Dengan uang yang ia ambil dari kantong Kinley, Ahmad memberi sebuah mobil untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, ia berpapasan lagi dengan Taliban. Mereka menghentikan Ahmed, namun ternyata bukan untuk merazia. Pasukan Taliban ini meminta tumpangan karena mobil mereka mogok. Kepada orang Taliban ini, Ahmed mengaku sebagai pedagang karpet. Di belakang mobilnya memang terdapat tumpukan karpet yang mana ia pakai untuk menutupi tubuh Kinley. Syukurlah sampai Taliban turun, mereka tidak menemukan tubuh Kinley di tumpukan karpet. Sesampainya di sebuah padang, Ahmed bertemu dengan para penggembala domba. Ia pun mampir dan menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan makanan dan kereta dorong. Para penggembala ini ternyata pembenci Taliban. Untuk itu mereka pun mau membantu Ahmed menggotong tubuh Kinley. Para penggembala juga memberitahukan bahwa kini Taliban telah memasang harga untuk kepala mereka berdua dan pasukan Taliban telah dikerahkan untuk memeriksa tiap desa. Ahmed pun harus kembali melintasi beratnya medan jalan bebatu untuk menyelamatkan Kinley. Dinginnya malam serta panasnya siang, ia tempuh sampai membuatnya frustasi karena saking lelahnya ia berjalan. Sejenak ia berdiam diri melepas lelah dan mengambil nafas untuk kemudian meneruskan perjuangannya. Suatu hari akhirnya base camp pasukan Amerika mulai terlihat dari atas bukit. Ketika kembali sampai di dataran rendah, ia berhenti di sebuah warung kecil penjual air mineral dan buah-buahan. Tak lama berselang, datanglah satu truk Taliban ikut mampir ke warung tersebut. Awalnya mereka tidak curiga sama sekali, namun Ahmed lupa dengan kaki Kinley yang tidak ia tutupi. Taliban pun langsung curiga, namun Ahmed sudah bersiap dan berhasil menyerang terlebih dulu dan melumpuhkan kedua Taliban tersebut. Tidak lama kemudian keributan itu diintervensi oleh datangnya kendaraan pasukan Amerika. Alangkah kagetnya mereka ketika pasukan ini memeriksa Ahmed dan gerobaknya yang ternyata mereka telah menemukan prajurit yang telah lama mereka cari. Kedua prajurit ini pun langsung diamankan dan diangkut dengan helikopter. Setelah menjalani perawatan selama hampir 2 bulan, barulah John Kinley bisa dipulangkan ke rumahnya. Ia juga telah diberikan medali penghargaan atas perjuangannya. Kinley dianggap pantas untuk menerimanya meskipun ia tidak mengingat jelas apa yang telah terjadi selama pelariannya. Declan, seorang rekan veteran Kinley, kemudian bercerita tentang kisah perjuangan Ahmed menyelamatkan seorang tentara Amerika dan telah beredar di kalangan masyarakat Afghanistan, sampai ia dianggap sebagai pahlawan lokal. Hal ini sangat dibenci oleh pihak Taliban hingga mereka menetapkan Ahmed sebagai salah satu di antara top 10 orang yang paling dicari. Declan telah mencoba menghubungi Ali, adiknya Ahmed yang seorang pengedar narkoba,
agar memberitahukan keberadaan kakaknya. Namun Ali tidak mau memberitahukannya sebelum pihak Amerika memberikan visa seperti yang telah dijanjikan kepada Ahmed. Terdorong oleh rasa simpati dan rasa hutang budi, Sersan Kinley langsung menghubungi pihak imigrasi untuk menanyakan pengajuan visa yang telah diajukan oleh Ahmed. Namun hingga beberapa hari Kinley meminta kepastian pihak imigrasi, hanya alasan dan alasan saja yang ia dapatkan. Sampai sebulan lamanya John Kinley terus menelepon pihak imigrasi, namun masih saja ia mendapatkan jawaban-jawaban yang menjengkelkan. Leave people on hold for an hour and a half, they're gonna get frustrated. Hingga akhirnya suatu hari ia mendapatkan kepastian jawaban itu, bahwa pengajuan visa atas nama Ahmed Abdullah masih harus menunggu sampai 9 bulan ke depan. Mendengar hal itu, Kinley naik pitam mulai membentak dan mengancam petugas imigrasi. Bayang-bayang ketika Ahmed berjuang mati-matian untuk menyelamatkan hidupnya mulai terngiang-ngiang dan mengganggu pikirannya. John Kinley menceritakan perasaan bersalahnya itu kepada Declan. Declan kemudian memberikan saran agar ia menyewa jasa dari Parker yang merupakan seorang agen keamanan swasta untuk membantunya mencari Ahmed. Di Afghanistan, Ahmed sendiri saat itu sedang berada di desa kecil yang telah ia jadikan sebagai tempat persembunyian. Ahmed beserta anak istrinya kembali harus melakukan pelarian ketika hari itu pasukan Taliban telah tiba di desa tersebut. Untungnya ia masih terus didampingi oleh orang kepercayaan Ali yang bisa menjadi tukang kirim barang-barang dagangnya. Di Amerika sendiri, lama-kelamaan istri John Kinley mulai merasakan kegalauan yang terus menghantui suaminya. Sebagai istri yang baik, ia akhirnya melepas suaminya apabila John ingin turun ke Afghanistan untuk mencari Ahmed. Ia pun merasa berhutang budi kepada penyelamat suaminya itu. You'll come back alive, John Kinley. Berangkatlah kemudian John Kinley menuju pangkalan udara Travis di California untuk menemui Kolonel Fox, komandannya selama berada di Afghanistan. Kali ini Kinley tidak banyak bicara. Ia hanya minta agar komandannya ini membayar hutang masa lalu dengan mengusahakan visa buat Ahmed. Beberapa waktu kemudian, Kinley pun tiba di Afghanistan, lokasi tempat pangkalan Parker. Kinley memperkenalkan diri dengan nama lain agar kedatangannya tidak terpantau oleh orang Taliban. Dia ingin agar mereka langsung bergerak saat itu juga seperti kontrak yang sudah mereka sepakati. Namun Parker ini ternyata tipikal orang yang banyak cincong. Ia mengatakan kalau misi baru bisa dimulai 3 hari lagi karena hari itu ia harus menyelesaikan kontrak dari pihak PBB. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Parker memberikan opsi. Ia akan memberikan segala akomodasi perjalanan untuk saat ini, namun Kinley harus pergi sendiri. Apabila harus menunggu 3 hari ke depan, mungkin saja sudah beda nasib bagi seorang buronan. Maka dari itu, John Kinley memilih untuk pergi saat itu juga. In the trunk, 6 magazines. Ia bergerak menuju tempat yang diinformasikan oleh Parker di mana ia sempat berpapasan dengan para prajurit Taliban. Sampailah kemudian ia di sebuah kota kecil. Kinley mendatangi sebuah warung kopi dan di sana ia bertemu dengan Ali yang memang sudah menunggunya. Rencananya Kinley akan menjemput Ahmed dari tempat persembunyiannya. Ali juga telah mengatur agar Kinley didampingi oleh sopir kepercayaannya yang sudah tahu titik-titik pemeriksaan Taliban. Dalam perjalanannya, Kinley akan ditempatkan di bagian belakang dengan tumpukan kentang. Pada pos pemeriksaan pertama, truk masih bisa lolos setelah menunjukkan surat yang sudah di-approve oleh Taliban. Pada titik pemeriksaan yang kedua, para penjaga di tempat ini tidak peduli dengan surat jalan. Mereka tetap memaksa melakukan pemeriksaan. Jangankan surat jalan, uang pun tidak mempan untuk prajurit di tempat ini. Seorang penjaga kemudian masuk ke dalam melakukan pengecekan. Hal itu membuat Kinley tidak punya pilihan lain selain menghabisi prajurit itu dan segera membuang jasad mereka ke sungai. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun yang tidak mereka sadari, insiden tadi ternyata dilihat oleh seorang penjaga lain di belakang mereka. Setelah melaporkan kejadian itu kepada atasan, prajurit ini akhirnya bergerak untuk membuntuti truk yang dinaiki Kinley. Di dalam truk sendiri, sebuah berita gembira kemudian datang dari Amerika. Kolonel Fox menelepon bahwa ia telah mendapatkan visa bagi Ahmed sekeluarga.
Truk ini kemudian tiba di sebuah dusun terpencil. Kinley kemudian mengintip lewat teropong dan melihat Ahmed berada di sana. Sekarang tinggal menghubungi Parker untuk minta dilakukan proses evakuasi lewat tracking location. Parker kemudian memberikan lokasi penjemputan. Lokasi itu adalah sebuah bendungan yang berjarak 2 km dari dusun itu. Kinley meminta agar Parker bergerak cepat karena ia merasa telah meninggalkan jejak yang bisa diikuti oleh orang yang paling ingin ia temui. Mereka pun duduk saling berseberangan. Tidak banyak yang mereka ucapkan, namun sangat terasa bahwa keduanya sangat lega bisa kembali bertemu. Setelah mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan visa untuk keluarganya, Ahmed langsung meminta istrinya untuk bersiap pergi dari sana. Fahrudin, orang Taliban yang sedari tadi membuntuti truk mereka, ternyata telah sampai tepat di belakang mereka. Dia juga kaget setelah tahu bahwa orang yang diikutinya ternyata adalah John Kinley dan Ahmed. Pimpinan Taliban segera mengirim pasukan untuk membantu Fahrudin meringkus buronan mereka tersebut. Kinley dan Ahmed sekeluarga diangkut lewat jalan belakang sebelum akhirnya pihak Taliban muncul dengan tentaranya. Di sisi lain, kini Parker baru menyadari bahwa klien mereka selama ini adalah John Kinley yang telah menjadi top buronan Taliban. Hanya beberapa waktu saja truk angkut barang ini jalan, rombongan prajurit Taliban sudah berada di belakang mereka. Kinley tidak mau buang waktu, ia pun lebih dulu melakukan serangan. Pertempuran pun terjadi hingga akhirnya mereka tiba di wilayah sekitar bendungan. Kinley segera meminta agar memblokade jalan. Ia membawa orang-orangnya turun lalu meletakkan granat untuk meledakkan truk tersebut. Sejenak usaha itu memang berhasil menghalangi jalan orang Taliban. Namun tidak lama kemudian pejuang Taliban ini sudah kembali bisa mendekat untuk melakukan serangan. Kinley dan rombongan berjuang sebisa mungkin agar mereka bisa melintasi jembatan menuju sebuah bangunan di tengah bendungan. Serangan pihak Taliban makin lama makin gencar. Senjata canggih yang dipakai oleh Kinley dan Ahmed memang efektif dalam melumpuhkan beberapa musuh. Namun jumlah mereka yang banyak membuat keduanya makin kewalahan untuk tetap bertahan. Sampailah kemudian mereka pada momen krusial ketika keduanya kehabisan peluru. Sementara itu pasukan Taliban makin mendekat dan si sopir terkena tembakan. Kinley dan Ahmed sudah pasrah untuk merelakan hidupnya sampai akhirnya sebuah ledakan besar terjadi dan menimpa prajurit Taliban. Daerah itu sudah dinyatakan aman dari pihak Taliban. Kinley dan Ahmed sekeluarga sepenuhnya berhasil diselamatkan. Mereka kemudian dibawa dengan heli menuju pangkalan militer Amerika. Pada akhirnya Ahmed bisa membawa keluarganya menyongsong kehidupan baru yang bebas dari konflik, dan Kinley juga berhasil membebaskan jiwanya dari rasa bersalah karena telah membawa sebuah keluarga berada dalam kondisi yang terancam.